Bapak Ketua bahwa perkara ini laporan daripada masyarakat, ya. Di samping itu kita juga kan sebelumnya menangani perkara RPTKA, mungkin rekan-rekan ingat ya, itu di Kementerian Tenaga Kerja juga, tapi itu untuk pungutan ke tenaga kerja asing. Nah, pada saat kita melaksanakan penanganan RPTKA ini, nah diperolehlah informasi dari rekan-rekan yang ada di sana, gitu ya, informasi kepada kami terkait juga ada pungutan-pungutan atau pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 ini. Nah, dari sana ini kan di akhir 2024. Dari sana mulai kita dalami, kita juga bekerja sama tadi seperti disampaikan oleh Pak Ketua dengan PPATK dan lain-lain. Kita lihat memang prosesnya itu terjadi terus-menerus seperti itu. Kami pelajari alirannya dan lain-lainnya. Kemudian pada 2 hari yang lalu ini, hari Rabu dan hari Kamis, disitulah kami melakukan eksekusinya. Dari eksekusi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa ketika ada penyerahan uang, lalu kita lakukan penangkapan terhadap orang-orang tersebut dan dilakukan interview. Dari interview itulah diperoleh kemana saja uangnya itu diberikan. Makanya tadi sampai kepada saudara IEG dan lain-lain, ada uang 3 miliar, kemudian ada motor, dari interview di sana. Di samping kita juga sudah memiliki data dari PPATK, di rekening-rekening, ada rekening nomini, rekeningnya yang lain gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa aliran uangnya ada yang dibelikan kepada benda bergerak maupun tidak bergerak. Yang bergerak tentu bisa kita bawa sekaligus ya, mobil dan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Yang tidak bergeraknya sudah kita catat juga, ada rumah, tanah, dan lain-lain. Jadi kenapa bisa cepat, tidak ada rentang waktu dari sekitar akhir 2024 sampai dengan kita melakukan eksekusi karena ada penyerahan. Memang penyerahannya ada yang tidak kita ketahui gitu ya, ada yang pas kita ketahui. Jadi yang Rabu ini pas kita ketahui, langsung kita eksekusi. Seperti itu kira-kira. Kemudian mungkin tadi yang belum di ini dari Mas Umam, itu kenapa menggunakan pasal pemerasan gitu ya, Mas Umam, tidak menggunakan pasal suap. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa ada tindak pemerasan ini dengan modus memperlambat, mempersulit atau bahkan memproses, tidak memproses ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi saat teman-teman buruh ini akan mendaftar ya untuk sertifikasi K3, itu sebetulnya syarat-syaratnya sudah lengkap nih. Syarat-syarat sudah lengkap. Jadi seharusnya itu diproses bisa gitu ya, langsung gitu ya. Tapi kemudian ini untuk melakukan pemerasannya tersebut, digunakanlah tadi cara-cara memperlambatlah prosesnya, padahal ini kan dibutuhkan cepat gitu kan, kemudian mempersulit, tambah ini, tambah itu, waktunya gitu, dan lain-lain. Bahkan kalau tidak memberikan sejumlah uang, tidak diproses gitu, tidak keluar-keluar ini, seperti itu. Bedanya kalau suap, nah kalau suap, si kelengkapannya itu, si buruhnya itu tidak lengkap. Misalkan ada persyaratan yang tidak lengkap. Kemudian yang si pemohon ini nego. Gimana caranya ini Pak supaya ketidaklengkapan saya ini diabaikan. Lalu dia menawarkan sejumlah uang. Nah, si petugas menerima itu dan kemudian diluluskan. Nah, ini berbedanya di situ, perbedaannya. Kalau yang ini karena memang sudah lengkap, nah tapi dia melakukan pemerasannya dengan cara-cara 3 tadi, mempersulit, kemudian memperlambat, bahkan tidak memproses. Sehingga si pemohon menjadi tertekan secara psikologis, dan dia juga kan perlu cepat gitu barangnya. Dan dia tidak ada kepastian kapan ini bisa segera selesai. Itu mungkin tambahan dari kami. Terima kasih. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Jadi penempatan PJK3 itu, gitu. Sebenarnya di awal itu dikelola oleh Balai Besarnya Kementerian Tenaga Kerja. Tapi kemudian ada penerbitan SK atau aturan
yang memperbolehkan PJK3 untuk beroperasional sebagai, ya gampangnya itu biro jasa gitu sebenarnya itu, mereka ini, biro jasa. Makanya posisinya saya gambarkan tadi, dia ada di tengah, dia merupakan representatif dari Kementerian Tenaga Kerja untuk menerima permohonan pengurusan K3 dari PT-PT, dari perusahaan-perusahaan yang di situ ada tenaga kerja, ya, ada buruh, ada pekerja dan lain-lain. Dan itu juga sebenarnya di SOP ada batas waktunya. Ya, kalau tidak salah berapa hari Pak Asep ya? Penerbitan itu. Gitu. Iya, kurang lebih sekitar 1 minggu sampai 10 hari kerja lah, kurang lebih gitu ya.